Sahabat setia Kumori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Kamis 2 Februari 2023. Setelah 40 hari lalu kita merayakan Natal, pesta kelahiran Tuhan. Hari ini kita merayakan pesta Yesus yang dipersembahkan di bait Allah. Hal ini sesuai dengan hukum Taurat yang mengajarkan bahwa setiap anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah pada hari yang ke-40. Keluarga kudus dari Nazaret adalah keluarga yang sangat religius. Sebagai orang Yahudi, Yusuf dan Maria mempersembahkan bayi Yesus sebagai ungkapan ketaatan dan iman mereka kepada Allah. Mereka yakin bahwa Yesus adalah milik Allah, karena itu harus dipersembahkan kepada Allah. Peran Bunda Maria dan Santo Yusuf dalam peristiwa ini luar biasa. Mereka menanamkan tradisi keagamaan sejak dini kepada Yesus. Kalau sedari awal anak perlu diperkenalkan, diberi teladan, dan diajarkan hukum Tuhan. Kedua, dengan menyunatkan, menamai, menguduskan dan mempersembahkan Yesus di bait Allah, Yesus dimaklumkan sebagai anak yang sah, legal menurut hukum Taurat. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas 2 ayat 22 sampai dengan 32. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Dialah terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Ketika genap waktu penahiran menurut hukum Taurat Musa, Maria dan Yusuf membawa anak Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Juga mereka datang untuk mempersembahkan kurban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Waktu itu adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang benar dan saleh hidupnya yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Atas dorongan Roh Kudus, Simeon datang ke bait Allah. Ketika anak Yesus dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, Simeon menyambut anak Yesus dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Kumori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Sungguh bersyukur bahwasanya Gereja Katolik mengajarkan praktik baptisan bayi. Tiap kali menerimakan sakramen baptis kepada anak-anak, saya sungguh bersuka cita. Karena anak-anak sedari dini diberikan pegangan iman untuk menjadi ahli waris di dalam kerajaan surga. Sahabat setia Kumori yang dikasihi Tuhan, peristiwa pesta Yesus dipersembahkan di bait Allah sangat inspiratif. Keluarga Nazaret adalah keluarga yang taat dan religius. Mereka menunaikan perintah Taurat dengan setia. Yusuf dan Bunda Maria membawa bayi Yesus ke bait Allah untuk dipersembahkan sesuai dengan hukum Taurat yang tertulis dalam kitab Imamat 12 ayat 6. Bisa kita bayangkan bahwa jarak dari Nazaret ke Yerusalem lebih kurang 140 km. Dan kala itu tidak ada mobil apalagi pesawat.
mereka harus berjalan kaki atau mungkin menunggangi keledai atau unta. Dengan sambil membawa bayi, pasti sesuatu yang merepotkan dan menyulitkan. Namun ini semua dibuat oleh Yusuf dan Maria sebagai ungkapan cinta akan Allah dan hukumnya. Di zaman milenial ini, terkadang orang tua karena alasan sibuk menyerahkan pendidikan iman anaknya pada kurikulum di sekolah, kepada para pendamping dan katekis di gereja, dan itu dirasa sudah cukup. Di rumah gak ada bimbingan, gak ada pendampingan, arahan, pengajaran, bahkan keteladanan dalam hidup beriman. Tidak ada kebiasaan berdoa bersama sebelum dan sesudah makan, sebelum beristirahat, dan merayakan ekaristi bersama di gereja. Alhasil, anak-anak menjadi gamang dan tidak mengalami pertumbuhan iman. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, keluarga adalah mini gereja kecil sebagai pondasi iman bagi anak-anak. Mari kita jadikan keluarga-keluarga kita sebagai tempat bagi pribadi-pribadi untuk semakin bertumbuh dalam iman, harapan, dan cinta kasih. Pendidikan iman yang diawali dari keluarga akan menjadi modal dan pegangan bagi anak dalam menjalani peziarahan hidupnya. Sudahkah kita menjadi orang tua yang taat dan menjadi teladan bagi anak-anak kita? Selamat bermenung dan Tuhan memberkati kita selalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.